Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1075 telah mengkonfirmasi jika ada seseorang yang sudah menjebak kru topi jerami dan seluruh kloningan Vegapunk di dalam laboratorium. Sosok itu telah memutus sinyal komunikasi dan menghancurkan seluruh CCTV. Selain itu, dia juga sudah mengunci Frontier Dome sehingga tidak bisa dinonaktifkan. Ditambah, sosok itu memerintahkan para Seraphim untuk menghabisi seluruh orang yang ada di dalam laboratorium, sehingga saat ini bajak laut topi jerami sedang berada dalam permainan kematian. Saka menjelaskan jika sosok yang memerintahkan para Seraphim untuk menyerang adalah salah satu Vegapunk juga. Mengingat Saka tak bisa memerintahkan mereka untuk berhenti. Pada One Piece Chapter 1076 pastinya akan terjadi pertarungan antara Luffy dan Zoro melawan S-Bear dan S-Hawk. Namun Lucci dan Kaku yang masih terborgol dengan batu laut pasti akan mempersulit pergerakan Luffy dan Zoro, karena pasti mereka akan bertempur di ruang kontrol. Oleh karena itu, meskipun sempat memasang muka jijik, Luffy dan Zoro akan membuka borgol mereka. Apalagi Zoro sebelumnya sempat berkata jika membiarkan para agen CP0 itu mati dalam keadaan yang sedang tidak berdaya, maka hal itu sama saja dengan merusak harga diri Luffy dan Zoro. Berbicara mengenai membebaskan musuh, hal ini pernah dilakukan oleh Zoro atas perintah Luffy. Tepatnya pada One Piece Chapter 176, yaitu saat Zoro membebaskan Smoker dari penjara krokodil di Alabasta. Apakah akan ada banyak clue-clue menarik kok dari manga One Piece Chapter 176 yang akan digunakan kembali oleh Oda Sensei untuk membuat plot cerita di One Piece Chapter 1076? Pada One Piece Chapter 176, Luffy menyebutkan si nomor 3, di mana saat itu ada Mr. Tree yang baru keluar dari perut buaya. Nah, apakah si nomor 3 ini juga akan mendapatkan sorotan lebih di One Piece Chapter 1076? Berbicara mengenai nomor 3, kloningan Vegapunk dengan nomor 3 adalah Edison. Apakah akan terungkap jika ternyata Edison lah sang pengkhianatnya? Pada One Piece Chapter 1075, perintah dari Vegapunk Saka, Lilith, Pythagoras, dan York tak dipatuhi oleh Seraphim. Dan masih tersisa 2 kloningan lagi yang belum diperlihatkan memerintah Seraphim, yaitu Atlas dan Edison. Sehingga di antara keduanya patut untuk dicurigai sebagai pengkhianatnya. Jika kalian sadari, para Seraphim terakhir kali mendapatkan perintah dari Vegapunk Edison. Bahkan York juga sampai mempertanyakan pada Snake mengapa dia bisa berada di dalam laboratorium, padahal Edison telah memerintahkan mereka untuk berdiam diri di luar lab. Apakah Edison dengan sengaja menambahkan perintah lain pada para Seraphim tanpa diketahui yang lainnya? Kemudian pada One Piece Chapter 1075, Pythagoras memberikan sebuah clue jika para Vegapunk sepertinya telah membuat kesalahan perhitungan dalam pembuatan para Seraphim. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam proses perhitungan desain? Edison. Pada One Piece Chapter 1065, diperlihatkan Edison lah yang mengubah ide menjadi sebuah blueprint, dan Pythagoras yang mengubah blueprint itu menjadi sebuah penemuan baru. Selain itu, pada One Piece Chapter 1071, Edison kembali mendapatkan ide setelah mengetahui para agen CP0 memblokade seluruh jalan keluar dari Pulau Egghead. Apakah ide tersebut adalah dengan membuat permainan kematian di dalam laboratorium? Apakah benar Edison lah pengkhianatnya? Lanjut. Selain 2 hal tadi, pada One Piece Chapter 176 terdapat sebuah kepiting raksasa yang tersenyum lebar. Nah, bahasa Jepang dari kepiting adalah Kani, kebalikan dari Nika. Apakah pada One Piece Chapter 1076 nanti Luffy akan kembali menggunakan Gear 5 miliknya? Lawan Luffy saat ini adalah Seraphim, sosok yang diklaim oleh Vegapunk sebagai makhluk terkuat di dunia saat ini. Seraphim sendiri menggunakan basic DNA dari ras Lunarian. Jika kita kembali sedikit ke pertarungan di Wano Kuni, Zoro wajib menggunakan teknik yang mengharuskannya melapisi pedangnya dengan armamen Daki dan Advance Hausuku Haki untuk bisa melukai dan mengalahkan King yang merupakan ras Lunarian. Itu artinya Luffy akan menggunakan Advance Haki Rajanya dalam mode Gear 5 miliknya. Sedangkan Zoro akan menggunakan Advance Haki Rajanya dalam teknik Santoryu, King of Hell miliknya. Jika benar cara mengalahkan Seraphim harus menggunakan Advance Haki Raja, maka kru yang lain akan sangat kesulitan
dalam mengalahkan Seraphim. Bahkan Lilith pun tak yakin jika mereka bisa menang melawan para Seraphim. Luffy dan Zoro harus sesegera mungkin mengalahkan para Seraphim tersebut karena masih ada Snake dan Shark yang mengintai kelompok lain di dalam laboratorium. Saat Luffy dan Zoro dapat mengalahkan Seraphim dengan menggunakan Advance Haki Raja, pasti Lucci, Kaku, dan Saka akan sangat terkejut. Pasalnya Lucci sempat berkata jika dia tak menganggap Luffy sebagai seorang Yonko. Dan dalam momen ini, Lucci akan menjilat ludahnya sendiri karena kekuatan Luffy dan krunya sudah pantas untuk mendapatkan gelar Yonko. Selanjutnya, pada One Piece chapter 176, Crocodile diperlihatkan pada akhir chapter. Dan sepertinya pada One Piece chapter 1076, musuh utama di Pulau Egghead, yaitu Admiral Kizaru dan Gorosei, Sanjay Garcia, Saturn, akan diperlihatkan sudah tiba di Pulau Egghead. Sebelum Mimin akhiri video ini, Mimin ingin menginformasikan jika One Piece chapter 1076 akan resmi dirilis pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023. Namun versi bajak lautnya akan rilis di hari Kamis, sedangkan shop healernya sudah diinceritkan oleh para leaker pada hari Selasa besok. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik, buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video prediksi untuk One Piece chapter 1076. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!